pada peringatan Mei 1998 itu selalu diperingati sebagai kemenangan mahasiswa di dalam menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter dan represif. Dalam proses reformasi ada banyak korban atau yang dikorbankan di dalam proses perubahan politik. Yang pertama saya akan sebutkan yaitu kasus perkosaan terhadap para perempuan etnis Tionghoa. Yang kedua adalah penjarahan. Pada tahun 1998 sebetulnya persoalan ekonomi itu sedang terpuruk. Demo mahasiswa sudah mulai tumbuh, sudah mulai ada di mana-mana. Tetapi puncaknya yaitu pada krisis ekonomi 97 dan pada penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro. Itu penembakan terhadap mahasiswa Trisakti di depan kampus Trisakti. Di depan pertokoan Glodok, beberapa perempuan Tionghoa itu diseret, dijambak, dibawa ke sana kemari dan dengan sangat kasarnya. Ketika kami pulang ke kantor Kalyana Mitra itu sudah malam, kami mendapatkan telepon lagi yang mengatakan bahwa ada perkosaan di daerah Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 5, dan di daerah Glodok lagi serta di Kemayoran. Telepon-telepon yang masuk tentang terjadinya perkosaan itu terus-menerus berdering di kantor Kalyana Mitra maupun di kantor truk di Jalan Arus. Kami punya 3 hotline dan hampir pada tanggal 12, 13, 14, 15 Mei ini telepon berdering berkali-kali. Ada perkosaan di sana, ada perkosaan di sana, di Cengkareng, ya. Kemudian di Tangerang, di Cina Beteng, di daerah Tangerang Selatan. Jadi perkosaan pertama sebetulnya bukan Mei 12-13, tapi ada perkosaan di Medan, di Bagansi Api-Api. Itu anak perempuan dari etnis Tionghoa umurnya sekitar 9 atau berapa tahun yang diperkosa dengan menggunakan alat yang ditusukkan di kelaminnya dan dibakar. Komnas HAM yang kemudian membuat statement bahwa peristiwa Mei 1998 khususnya juga perkosaan adalah crimes against humanity yang 3 unsurnya terpenuhi semua: sistematik, terencana, dan meluas. Sistematik karena para korban dengan terang menjelaskan siapa pelaku kekerasan, siapalah pelaku perkosaan. Meskipun mereka tidak tahu siapa namanya karena orang yang memperkosa mereka itu berbadan besar, berambut cepak, dan mempunyai badan tinggi. Dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Tidak sampai 5 menit mereka. Dan menggunakan alat. Itu tanggal 13 Mei, saya ditelepon untuk menuju ke daerah Grogol. Ada satu rumah, saya diminta datang ke sana. Dan ketika saya datang, ada 2 mahasiswa perempuan etnis Tionghoa dari mahasiswa kedokteran dan ekonomi itu sudah ditutup dengan plastik hitam dan darah ada di mana-mana. Ketika saya masuk, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dibuka puting payudaranya itu dipotong dengan gunting. Dan ketika itu sudah diberi betadin, ya, banyak sekali. Jadi putingnya dipotong. Dan yang satunya lagi itu alat kelaminnya atau vaginanya itu dimasukin selongsongan dari bekas film Fuji film yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai kapanpun. Yaitu yang pertama adalah seorang anak bernama Francisca, mamahnya diperkosa, kakaknya perempuan diperkosa, Francisca umur 11 tahun diperkosa. Mamahnya meninggal, kakaknya meninggal, Francisca belum meninggal. Dan jam 11 siang saya sampai, jam setengah 12 Francisca meninggal di pangkuan saya.
setelah meninggal saya tanya, ini perkosaannya bagaimana kok bleedingnya sampai begini? Karena apa yang terjadi adalah Francisca diperkosa tidak dengan penis atau dengan penis laki-laki, tapi dengan botol kaca dan kemudian dipecahkan. Ini menjadi fokus dari beberapa koran baik di Amerika, di Eropa, di Taiwan, di Singapura, semua hampir membicarakan. Kemudian ada upaya untuk testimoni ke internasional, yaitu ke PBB di Amerika. Ita Marta-Dinata adalah korban perkosaan, tetapi dia cukup berani ketika kita tanya, kamu sudah bisa kamu sudah siap? Saya siap. Seminggu sebelum berangkat itu persiapan udah selesai untuk berangkat ke Amerika untuk dia melakukan testimoni di badan dulu. Itu Ibu Lilin Munir hanya berteriak, Mbak Ita, kamu harus segera datang ke rumahnya Ita Marta-Dinata karena Ita Marta-Dinata dibunuh, dan sesudah itu berhenti teleponnya. Arti pembunuhan Ita Marta-Dinata adalah pembungkaman saksi korban yang akan berbicara di tingkat internasional. Jadi kalau dia bersaksi di tingkat internasional, maka ini semua akan terbuka siapa dan bagaimana. Karena Ita berbicara dengan sangat bagusnya. Pembunuhan Ita Marta-Dinata ini adalah pembungkaman kepada semua korban Mei 98. Kalau kamu bicara baik di tingkat nasional maupun di internasional, kamu akan jadi Ita Marta-Dinata yang berikutnya. Bahwa perkosaan Mei 98 benar-benar terjadi dan Komnas Perempuan itu adalah lambangnya. Dan semuanya data itu sudah diverifikasi polisi, bahkan Komnas HAM sebagai institusi hak asasi manusia dari negara Republik Indonesia mengakui dan menyatakan bahwa perkosaan Mei 98 adalah crimes against humanity. Tahun 97 itu pemilu krusial, pemilu penting gitu ya. Jadi di tahun itu, tahun di mana saya masuk, misalnya kegiatan politik sangat intens gitu. Mahasiswa udah aksi-aksi bareng serikat buruh, aksi-aksi bareng serikat petani, dan banyak mahasiswa kemudian juga turun-turun ke lapangan, ikut pendampingan. Memang karena mahasiswa sebetulnya juga dulu pasif dalam artian didorong untuk tidak turun ke jalan, didorong untuk tidak melakukan kegiatan politik, itu didorong untuk terus belajar aja di kampus, biar urusan politik, urusan kelompok-kelompok politik tertentu aja gitu. Sampai tahun 97 krisis dan terjadi mulai konsolidasi mahasiswa di berbagai kampus. Keterbatasan dari Gerakan 98 adalah yang pertama, mahasiswa waktu itu masih melihat bahwa gerakannya adalah gerakan moral. Gerakan moral dalam artian sebenarnya gerakan yang tidak mau masuk ke dalam proyek politik tertentu gitu atau agenda politik tertentu. Tahun 66 kan, yang dilakukan sama Soeharto langsung memutus semua relasi sejak tahun 66 ke belakang itu loh. Jadi nggak ada yang kita ingat dari tahun 65 ke bawah gitu ya, 65, 64, 63, 62 gitu, kita nggak tahu lagi peristiwanya karena udah diputus sama Soeharto di tahun 65. Nah tahun 98 nggak kejadian kayak gitu. Hubungan kita dengan Orde Baru masih erat gitu ya. Di pertengahan tahun 2000-an tidak ada lagi sebetulnya agenda yang bisa dibilang kuat. Kita lebih banyak bertahan gitu. KPK dibuat, banyak lembaga direformasi, Mahkamah Agung direformasi, lembaga konstitusi di amandemen, lembaga-lembaga baru muncul, DPD muncul, lembaga DPR direformasi. Tapi kemudian sebenarnya orang-orangnya adalah orang-orang yang ya bisa dibilang orang-orang lama, sebagian besarnya yang duduk di situ gitu. Sehingga kalau bisa dibilang sampai saat ini sebetulnya reformasi kayak diserahin kepada kelompok-kelompok yang sebetulnya nggak mau reformasi gitu. Jadi kita udah merasa bahwa ya tinggal tunggu waktunya aja gitu. Ada kenaifan, ada juga penyangkalan bahwa
reformasi ini sebetulnya harusnya direbut gitu, memang dijalankan oleh kelompok-kelompok yang memang mendorong, bukan yang hanya bertahan gitu ya. Dan posisinya sekarang malah kita mempertahankan reformasi yang sebetulnya posisinya mulai diacak-acak lagi, dirusak lagi gitu oleh kelompok-kelompok yang memang kita udah tahu bakalan punya kepentingan untuk itu. Semua perubahan kelembagaan termasuk bikin KPK, bikin segala macam nggak akan berhasil kalau nggak ada perubahan politik gitu. Jadi pertama-tama perubahan politik, dan itu terbukti ternyata tesisnya sekarang bahwa karena nggak ada perubahan politik yang mendasar, sebetulnya KPK cuma tunggu waktu. Dan kita juga udah punya perasaan itu, tapi juga mungkin menyangkal ya, denial. Nah, yang kedua sebetulnya yang paling sulit adalah dengan sabar gitu ya. Jadi kalau revolusi itu harusnya nggak bilang-bilang gitu. Revolusi itu bukan teriak di jalanan. Revolusi yang paling penting kalau buat saya adalah kesabaran. Kesabaran untuk memupuk kekuatan. Semua aksi yang dilakukan adalah untuk membangun kekuatan politik di progresif gitu ya. Tapi kalau di ruang yang lebih terbuka dibanding ruang Orde Baru pada saat ini sebenarnya kita jauh lebih bisa membangun kekuatan politik yang lebih real gitu. Bagaimana masyarakat, civil society gitu ya, kelompok-kelompok politik itu mampu melakukan tawar-menawar dengan negara gitu. Jadi kalau aksi nggak dipukulin aja udah buat saya itu udah bagus gitu ya. Kalau aksi diterima di istana aja itu udah kemajuan. Jadi kemajuan kecil gitu. Kalau sekarang kan kelihatan bahwa semakin represi itu tanda bahwa sebenarnya civil society-nya lemah gitu. Karena negara berani gitu. Karena negara berani bohong, berani nipu, berani bayar buzzer, berani bayar apa dan segala macam, dan nggak takut sama sekali. Perubahan tuh nggak cuma lewat advokasi, bukan cuma lewat demonstrasi, tapi lewat banyak sekali cara. Itu lewat kesenian, lewat kegiatan kebudayaan, lewat kegiatan subversif, pertemuan-pertemuan di RT, jualan kambing, dan segala macam yang kalau dari banyak cara sebetulnya yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk dua hal tadi gitu. Tapi jangan hanya cuman bergantung pada aksi-aksi di lapangan gitu. Lawan politik kita melakukan kegiatan banyak hal. Lawan politik kita melakukan kegiatan dangdutan, pesta kawin antar mereka, berdagang di antara mereka, dan segala macam. Itu yang disebut sebagai lawan politik itu melakukan kegiatan bukan hanya, bahkan kegiatan utamanya yang mereka harusnya bekerja di parlemen dan di tempat-tempat lain, di tentara gitu, yang harusnya latihan perang, kan mereka malah melakukan hal yang lain, berdagang dan segala macam gitu. Jadi mahasiswa yang sekarang juga harus dipikirin bahwa banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, bukan hanya diskusi, konferensi pers dan advokasi, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial budaya yang wajar gitu, dengan petani di bawah, dengan nelayan, dengan buruh, dengan segala macam. Mei 98, saya masih mahasiswa, dan ketika itu bersama kawan-kawan turun ke jalan untuk mengemukakan 6 tuntutan reformasi. Yang pertama, supremasi hukum, dan yang kedua, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengadili Soeharto dan para kroninya. Yang keempat, amandemen konstitusi. Kelima, pencabutan dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Kalau kita refleksikan secara umum, sebenarnya 6 tuntutan itu, ya setelah melalui banyak diskusi panjang, jadi sebenarnya apa yang terjadi di Mei 98 itu puncak dari apa yang sudah didiskusikan begitu lama, beberapa tahun, paling tidak dari tahun 97 tapi juga 96 ya, yang intinya adalah ada keinginan yang sangat kuat untuk membalikkan kondisi di mana kekuasaan berjalan tanpa kontrol sama sekali selama 32 tahun. Jadi semua aspek dikontrol oleh Soeharto ketika itu, sehingga sumber-sumber daya disedot habis-habisan, sumber daya alam ya, industri ekstraktif kan waktu itu tahun 80-an ada oil boom ya. Kemudian juga bahkan sektor jasa keuangan dan lain sebagainya, semuanya diatur sedemikian rupa, dan penguasaan lahan, perizinan dan lain sebagainya juga dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya untuk Soeharto dan para kroninya. Nah, ini yang dicoba dibalikkan dengan 6 tuntutan reformasi itu. Karena itu, pada November 98, hanya 6 bulan setelah Soeharto turun, keluar
serangkaian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR yang menangkap 6 tuntutan reformasi itu. Antara lain tuh keluar misalnya TAP MPR nomor 11 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian turun ke berbagai undang-undang lainnya dan mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keluar juga TAP MPR tentang hak asasi manusia. Juga keputusan untuk melakukan amandemen konstitusi sesuai tuntutan reformasi. Hal ini dilakukan dengan mencabut ketetapan MPR tentang referendum. 23 tahun yang lalu. Sekarang mari kita periksa apa yang terjadi dengan 6 tuntutan itu. 1. Supremasi hukum. Ada, ya. Tapi apakah hukumnya berkeadilan? Dengan kata lain, apakah prinsip negara hukum yang berlandaskan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan yang dilaksanakan? Jawabannya bisa kita lihat pada penggunaan Undang-Undang ITE, misalnya pada orang-orang yang mengkritik pemerintah, dan masih banyaknya penyiksaan justru oleh para penegak hukum atas nama supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN. Gampang, lihat KPK. Apakah dia masih berdiri? Tidak secara fisik, tapi apakah independensinya masih ada? Dia jelas dibunuh pada 2019. Dan kawan-kawan mahasiswa angkatan baru sudah protes sampai ada yang meninggal dunia, tapi sampai sekarang malah makin diruntuhkan. Ketiga, mengadili Soeharto dan para kroninya. Sampai Soeharto meninggal pada 2008 belum pernah ia diadili sekalipun. Ya. Bahkan ada beberapa kali wacana untuk menjadikannya sebagai pahlawan. Harus ditolak. Keempat, amandemen konstitusi, ya sudah, kita tahu itu. Selesai 99 sampai 2002. Tapi sekarang mau diacak-acak lagi, misalnya dengan memasukkan kembali GBHN, bahkan ada wacana soal presiden 3 periode. 5. Pencabutan dui fungsi ABRI. Di atas kertas sudah, namun kita juga tahu masih banyak pemberesan yang harus dilakukan. Misalnya terkait dengan penguasaan sumber daya alam dan reformasi institusional pada salah satu angkatan yang dilepaskan dari ABRI, yaitu kepolisian. Dan keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Esensinya sudah, kita tahu ya, namun cukup banyak kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang nyaris mengembalikan posisi otonomi daerah kembali di bawah kontrol pusat, persis seperti masa Orde Baru. Apakah setelah 23 tahun reformasi berjalan, kita sudah benar-benar berada dalam situasi demokrasi yang kita inginkan? Tentu belum ya. Tapi saya bersyukur sebenarnya karena selama 20 tahun Indonesia melalui proses demokratisasi, menyelenggarakan pemilihan umum tanpa ada interupsi kudeta militer atau perang bersaudara, juga ada ruang kebebasan berekspresi, bahkan ada kebebasan untuk beroposisi. Nah, tapi persis setelah memasuki tahun ke-21, 22, 23, sulit untuk disangkal bahwa kita tengah mengalami regresi. Yang pertama, regresi dalam segi kebebasan berpendapat. Yang kedua, beroposisi. Dan yang ketiga, dalam konteks pemilihan umum. Ini yang harus kita perbaiki ke depan. Bersama-sama tentu saja. Dalam konteks kebebasan berekspresi, kita tahu beberapa fenomena terakhir, ya, penggunaan undang-undang ITE yang berlebihan sehingga banyak orang dikriminalisasi, bahkan serangan terhadap akun-akun media sosial atau akun-akun para aktivis, akademisi, dan warga yang kritis, itu menunjukkan satu kemunduran dalam kebebasan berekspresi. Jurnalis juga begitu, websitenya di-deface, akunnya diretas, dan aktivis anti korupsi baru-baru ini mantan pimpinan KPK juga mengalami peretasan akun. Tidak ada tindakan dari otoritas yang berwenang terhadap tindakan-tindakan kriminal itu. Begitu pula dalam konteks kebebasan berekspresi di Papua misalnya. Jurnalis Victor Mambor itu mengalami ancaman, intimidasi, dan seterusnya. Inilah yang harus kita perbaiki. Dalam konteks Papua, Amnesty International mencatat
ada banyak kasus pembunuhan di luar hukum. Bahkan 3 bulan pertama di tahun ini saja ada 5 kasus pembunuhan di luar hukum. Totalnya 7-8 orang korban. Tahun lalu itu bahkan mencapai puluhan. Dan hampir tidak ada kasus pembunuhan di luar hukum di Papua yang diselesaikan. 23 tahun reformasi itu membuat saya bersyukur karena Indonesia masih tergolong sebagai negara demokrasi. Yang mungkin membuat saya agak mengerenyitkan dahi gitu ya adalah mundurnya kualitas kebebasan berekspresi, kualitas beroposisi, dan juga sistem pemilihan umum yang belakangan ini ingin dilemahkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, pengembalian pemilihan umum tidak lagi menjadi pemilihan langsung, melainkan oleh MPR, dan juga serangan terhadap para aktivis di berbagai wilayah yang bekerja untuk lingkungan, masyarakat adat, anti korupsi, dan hak asasi manusia. Juga terhadap para aktivis mahasiswa yang kritis, dosen yang kritis, jurnalis yang kritis. Ini adalah fenomena regresi yang harus kita sikapi. Apakah memang 23 tahun ini telah membawa kita pada demokrasi yang penuh? Dalam arti jaminan kebebasan berekspresi, ruang publik yang aman untuk protes, untuk mengkritik, atau yang kedua, adanya oposisi politik yang mengontrol jalannya pemerintahan yang berkuasa atau yang memenangkan pemilu. Dan yang ketiga adalah kredibilitas proses pemilihan umum. Yang sekarang terjadi sebenarnya adalah satu proses regresi, kemunduran secara gradual terhadap ketiga-tiganya. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi, kedua kemunduran kebebasan dalam beroposisi, dan yang ketiga adalah melemahnya kredibilitas pemilihan umum. Ini yang mungkin juga jadi kritik saya, yaitu adanya romantisme gerakan 98 yang selalu menjadi dan mengeluh-elukan gitu ya generasi-generasi pada saat 98 untuk bilang pada generasi saat ini gitu ya untuk melakukan aksi atau semacam gerakan yang sama dengan mereka gitu, dengan perjuangan yang mereka lakukan tahun 98 itu, dengan mereka melupakan konteks kondisi sosial politik yang terjadi pada saat ini gitu. Kita melihat di tahun 2019 khususnya gitu ya, ada banyak sekali permasalahan yang terjadi, termasuk diantaranya adalah masalah KPK gitu ya, masalah KPK, revisi undang-undang KPK yang ternyata malah memperlemah KPK itu sendiri. Dan kita sama-sama tahu bahwa KPK adalah anak kandung reformasi gitu. Salah satu tuntutan dari reformasi adalah menghapus KKN, yang dimana salah satu upaya yang kemudian juga dilahirkan adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu sendiri. Namun dengan adanya revisi undang-undang KPK, terpilihnya pimpinan KPK yang juga memiliki masalah pelanggaran etis gitu ya, yang tidak baik juga dalam masalah korupsi. Saat itu juga RKUHP yang tentunya masih memasukkan pasal-pasal yang bermasalah, termasuk diantaranya adalah tentang pasal penghinaan presiden dan lain-lain. Itu juga menjadi pertanyaan, hingga akhirnya menjadi apa yang kita bisa pertanyakan itu sebagai sebuah komitmen dari negara, apakah memang memberikan sebuah upaya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dengan aman. Di sisi lain, kita melihat reformasi di korupsi ini juga adalah sebuah hal yang lahir tidak secara tiba-tiba, tapi dari bentuk kekecewaan yang juga sama. Kita melihat adanya masalah hutan, kebakaran hutan dan lahan yang kemudian terjadi di sekitar bulan Agustus gitu. Tapi penindakan yang dilakukan oleh negara sekali lagi tidak menunjukkan keseriusan negara untuk melindungi sumber daya alam. Yang justru malah dilakukan adalah eksplorasi serta adanya ya masalah-masalah oligarki yang akhirnya merenggut sumber daya alam Indonesia dan dimiliki oleh hanya segelintir orang saja gitu, untuk memperkaya diri mereka sendiri saja. Di sisi lain kita juga melihat tentang masalah kawan-kawan Papua yang didiskriminasi serta tidak mendapatkan hak-hak mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Ditambah masalah tadi KPK, RKUHP, dan beberapa undang-undang yang pada saat itu menurut masyarakat sipil gitu ya, adalah undang-undang yang penting untuk disahkan. Misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU PRT, RUU masyarakat adat, dan lain-lain, namun tidak kunjung disahkan.
RUU yang justru malah bermasalah dan berpotensi malah merugikan masyarakat secara umum itu adalah RUU yang kemudian disahkan. Apakah semangat reformasi sudah benar-benar dijalankan? Apakah reformasi itu memang benar-benar menjadi semangat yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu? Atau jangan-jangan saat ini reformasi dikorupsi? Kita bisa melihat pelemahan KPK, kemudian oligarki yang malah semakin bisa dengan tenang gitu ya mengeksplorasi sumber daya alam di Indonesia, masalah lingkungan yang semakin memburuk dan lain-lain gitu. Itu terjadi. Jadi dari situlah kemudian reformasi dikorupsi menjadi sebuah gerakan sebagai sebuah bentuk kritik terhadap rezim gitu ya, yang hingga detik ini tentu kita masih menyampaikan suara yang sama pula gitu. Dan kita juga harus mengenang 5 kawan kita yang kemudian harus meninggal pada saat masalah reformasi dikorupsi gitu. Nah, pasca reformasi dikorupsi, pasca aksi reformasi dikorupsi, kondisi ternyata malah semakin memburuk. Mari kita berefleksi, reformasi yang ke-23 tahun yang seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya reformasi semakin korupsi, reformasi semakin dikhianati, dan apabila kita diam, reformasi akan semakin mati. Reformasi jangan sampai hanya pemaknaan mengganti struktural saja, jangan sampai hanya pemaknaan mengganti sistem saja. Tapi dalam reformasi terdapat nilai-nilai juang yang cukup tinggi, cita-cita yang mulia, melalui gerakan yang cukup menghasilkan duka yang begitu mendalam. Maka tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan cita-cita reformasi tersebut. Saya meyakini betul bagaimana hari ini kawan-kawan mahasiswa, para pemuda yang sudah dibekali kecakapan ilmu, yang sudah dibekali dengan nalar kritis, yang sudah dibekali dengan akal sehat, tentu melihat kontekstual peristiwa sejarah reformasi 1998 tidak melihat secara parsial, tapi melihat secara kontekstual yang penuh dan utuh, sehingga menghasilkan suatu hipotesa yang begitu mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Melalui gerakan intelektualitas, mencari data, melakukan kajian, melakukan analisis, dan melakukan eksperimen melalui forum-forum diskusi, ruang-ruang kecil, dan tak sedikit pula melalui ruang-ruang kecil inilah menghasilkan eskalasi gerakan yang konkret untuk mengawal suatu permasalahan bangsa negara Republik Indonesia ini yang begitu kompleks. Di tahun 2019, atas nama rakyat Indonesia, para pemuda, para mahasiswa, para buruh, rakyat, masyarakat sipil yang lain melakukan gerakan penolakan gelombang besar-besaran dan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan para wakil rakyat yang semakin mengkhianati cita-cita konstitusi, mengkhianati nilai-nilai reformasi. Bagaimana tidak? Pembahasan reformasi yang belum tuntas tapi sudah membahas RUU KPK yang semakin memperlemah lembaga anti rasuah dalam menangani kasus korupsi dan semakin melanggengkan praktik-praktik korupsi. RUU Cipta Kerja yang semakin mempersempit dan semakin menghilangkan hak buruh. Bagaimana pembahasan RUU yang lain yang semakin menjauhkan cita-cita bangsa dan semakin menjauhkan keadilan terhadap bangsa atau terhadap rakyat Indonesia sendiri. Dan pada hari ini di tahun 2021, kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat semakin krisis. Hal itu terbukti dalam data yang ada di Freedom House atau dalam Economics Intelligence Unit. Indeks demokrasi kita di angka 6,4%. Tentu itu angka yang cukup kecil, sangatlah kecil. Mengingat nilai-nilai demokrasi kita di tengah masa pandemi semakin dikapitalis untuk kemudian membungkam suara-suara dan nalar kritis rakyat Indonesia. Melihat keadaan tersebut, tentu mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Hal tersebut akan memantik gerakan masyarakat sipil yang lain. Dan atas nama mahasiswa Indonesia, saya percaya kawan-kawan yang lain bisa melakukan konsolidasi besar-besaran. Jangan sampai terjadi gerakan polarisasi, karena di tahun 2021 bulan Mei kemarin pernyataan sikap sudah disampaikan oleh pemerintah bahwasanya Hari Buruh hanya untuk buruh, Hari Hardiknas hanya untuk para pelajar dan mahasiswa, Hari Tani hanya untuk para petani, dan Hari Nelayan hanya untuk para nelayan. Hal tersebut menandakan bahwasanya hari ini pemerintah dan wakil rakyat ketakutan apabila terjadi konsolidasi besar atas nama rakyat Indonesia. Proses transisi dari era Orde Baru memasuki era reformasi, dari zaman pembungkaman hingga gerbang demokrasi, perjuangan sipil pada Mei 1998 bukanlah hal yang mudah. Meski harus jatuh bangun dari kota hingga daerah, melalui banyak pertumpahan darah, ternyata hari ini dijawab oleh rezim sama sekali tanpa rasa bersalah.
Bagaimana bisa? Hukum hari ini minim sekali yang diterapkan berlandaskan pada HAM. Mulai dari penyerangan pasal karet Undang-Undang ITE bagi pejuang demokrasi, hingga penyiksaan warga sipil karena menyuarakan hak sudah menjadi rahasia umum sampai saat ini. Penghapusan KKN tersisa menjadi jargon semata. Buktinya, lihat sekarang nasib KPK. Wacana Presiden 3 periode, TNI Polri yang andil dalam perampasan ruang hidup dan ruang kelola rakyat, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK, menunjukkan bahwa reformasi sudah di ujung tanduk. Lalu, masihkah kita diam? Tidak. Tentu saja pesimisme tidak boleh ada dalam kamus perjuangan ya. Jadi saya kira kita semua harus terus optimis dan terus bergerak. Yang saya kira perlu dilakukan adalah kita jangan bergantung pada kebijakan yang dibuat secara politik formal, karena ruang-ruang politik formal sudah sangat dikuasai oleh oligarki. Yang harus dilakukan adalah konsolidasi gerakan masyarakat sipil, terus menyuarakan reformasi di korupsi, mengurus pergantian generasi, ya, pendidikan politik, kaderisasi internal, begitu. Kalau tidak, pola yang sama ini akan terus-menerus dilakukan, saya kira. Kemudian jangan lupa menguatkan jaringan dengan elemen lain, dan kita harus menyusun strategi bersama untuk menyasar soal-soal politik hukum, ya, aktor politik, dan alat-alat negara yang digunakan untuk tujuan-tujuan non-demokratis. Mari kita bersama bergandeng tangan untuk menyatakan tidak untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan mari kita menyatakan melawan lupa terhadap perkosaan Mei 98. Jangan dilupakan, itu saja. 32 tahun masa pemerintahan otoriter Orde Baru bukanlah periode yang pendek. Untuk memperbaikinya juga memerlukan waktu yang setara setidaknya. Dan kita baru memasuki tahun ke-23. Dapat dikatakan ini adalah 2/3 perjalanan memperbaiki masa-masa yang tidak demokratis di masa Orde Baru. Kedepannya seperti apa? Jangan tanya, kalian lebih tahu. Civil disobedience yang bisa menjadi salah satu jalan kita untuk terus berjuang, terus menyatakan pendapat kita, untuk terus menuntut perubahan yang tentunya berpihak pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, mari kita lakukan bersama, karena perjuangan bersama akan penuh makna dan berjuang sendiri akan minim arti. Saatnya nyalakan tanda bahaya bahwa rezim hari ini tidak lagi berpihak kepada kita, bahwa situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, mari mempelajari kembali, apakah kedaulatan sudah berada di tangan kita? Jangan-jangan sudah dikudeta, dibajak oleh oligarki yang sedang berkuasa. Jangan lengah, jangan terlena. Saatnya berkonsolidasi untuk keadilan. Mari bersatu untuk merebut kedaulatan rakyat. Nyalakan tanda bahaya. Hidup rakyat.